bagaimana sih cara menyeimbangkan kebutuhan energi dengan perlindungan lingkungan itu yang baik, yang sejalan, itu seperti apa sih gitu? Gimana kita bisa selaraskan lah ya, membagi equal supaya equal ya sebenarnya dari kan kita hidup sebagai manusia, sebagai berada eksistensi lah, kita nggak naif juga, kita juga membutuhkan pasokan energi dan kita juga membutuhkan suatu sumber daya juga kan. Jadi bagaimana kedua aspek itu bisa selaras itu mungkin dari beberapa seperti studi, terus misalnya seperti pembicaraan lebih lanjut antara kedua belah pihak gitu. Untuk energi sendiri, kita misalnya ngomong soal energi bahkan ada sebelum kita lahir, fossil fuel itu dihasilkan oleh fosil-fosil dari dinosaurus dari zaman Triasik, terus dari zaman Mesozoikum lanjut ke era-era seperti Miocene dan Oligocene, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa tutup sebelah mata lah, kita tidak membutuhkan suatu energi karena energi itu lebih ada dulu sebelum kita. Tapi yang menjadi permasalahan adalah oknum-oknum yang mendapatkan keuntungan tersendiri dari akibat dari proses eksploitasi tersebut. Jadi untuk kita menyelaraskan hal tersebut itu dari masyarakat yang berdampingan hidup dengan energi juga, seperti tadi adanya kajian sains yang lebih masif mungkin dari sekolah dasar ataupun mungkin mau yang lebih advance ke SMA ya, karena juga bangku sekolah juga seperti kayak KRS gitu ya, jadi kayak ada peminatan tersendiri, kayak mau ngambil matkul apa, nggak kayak dibagi kayak 3 IPS, bahasa sama IPA, jadi sekarang udah lebih linear lah. Mungkin seperti itu sih dari pandangan dari ya. Kalau dari aku, kebutuhan energi sama tadi keselarasan dengan lingkungan ya, sebenarnya ini salah satu hal yang jadinya lucu sebenarnya. Maksudnya di Indonesia tuh kayak wah ini unik nih, sedangkan kalau kita lihat di luar tuh emang harus sejalan intinya. Iya, kita ngomong kayak sekarang di Australia gitu ya, di tetangga kayak dekat itu. Ya Australia terkenal dengan apa? Tambang mineral, tambang yang lain-lain gitu. Ya sebelum mereka menambang, mereka harus sudah punya namanya ya, kalau kita dalam proyek tambang kita harus punya dulu nih regulasinya seperti apa. Karena kita harus patuhi hal itu. Baik lagi Indonesia patuh apa tidak secara hukum. Itu dulu. Dan menurut aku ya kebutuhan energi ya kita nggak sisihkan juga ya dengan mature fuel yang contoh kayak bara, juga dengan oil and gas itu kita nggak mungkin ibaratnya langsung ini nggak usah pakai, nggak mungkin, itu nggak mungkin lah, transisi energi kan namanya. Ibaratnya saling membutuhkan ya kan. Tapi dengan kita case tadi yang kayak di sini adalah di geothermal ya. Kalau kita ngomong soal di oil and gas gitu ya, misalnya dia rata-rata di onshore atau di offshore memang rata-rata di laut, pinggir laut gitu ya, memang tidak terlalu berdampingan dengan masyarakat. Konteks geothermal ini sangat di masyarakat misalnya itu. Atau enggak memang di sektor-sektor yang secara nature itu dijaga lah mungkin ya, konteksnya seperti itu. Nah harusnya hal seperti ini gitu, maksudnya regulasinya apa? Oh berarti secara lingkungan lebih diperketat Pak, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita, misalnya sebagai saya juga orang yang di mendalami geosains dan juga kakaknya mendalami tentang dunia lingkungan seperti itu, kita juga seringkan adakan diskusi seperti ini gitu. Kita tidak membahas soal teknis ya, kita tidak juga membahas tentang humaniora doang, tapi bagaimana kita mengkombinin dulu, karena hal dua interdisipliner ini menurut aku aja itu sudah sangat sulit, belum ditambahkan variabel yang sangat kompleks itu. Dan harapannya apa? Oh dengan kita bisa menemukan kebijakan ini seperti ini itu baru di satu daerah, belum dengan daerah-daerah yang lain. Dan harapannya ya itu mungkin anak muda, karena ya kita juga sudah mungkin 10 tahun lagi akan mengurus negara ini juga ya, kita harus punya pandangan-pandangan seperti itu lah. Jadi tidak ada namanya saya tidak mau gitu, saya mau sekali, enggak, kita harus punya pandangan yang selaras dulu deh gitu, dengan kebutuhan energi dan juga lingkungan ini. Jadi yang energi juga menjaga kehidupan manusia dan lingkungannya juga menjaga ekosistem manusia dengan alam itu sendiri gitu sih. Iya, dari Kang Ayah sendiri ada pandangan yang berbeda? Benar sih, aku setuju. Kayak jadinya muncul paradoks nih. Kalau misalnya ngomongin energi sama lingkungan, gimana biar nyelarasin lah? Justru itu kan maksudnya adanya energi baru itu buat ke lingkungan. Yeah. Tapi kenapa kok di Indonesia ada apa dengan Indonesia? Bisa bikin thumbnail sih. Iya, ada apa dengan Indonesia? Nah, itu tadi kayak nih ya. Kalau misalnya dari sudut pandang aku juga, tadi aku nggak anti pembangunan karena aku tahu
Indonesia itu adalah negara berkembang yang membutuhkan dukungan energi-energi kayak gini untuk mungkin di panggung internasional, Nah. untuk apalah gitu kan, dan untuk economic growth juga kan. Nah, aku tahu gitu. Tapi kemudian gimana implementasinya itu bisa tadi mengindahkan aspek dari berkeadilan tersebut. Kayak misalnya kita fokus ke satu titik, kita fokus ke transisi energi aja, tapi nggak mengindahkan titik-titik lain yang dimana titik-titik itu juga mengenal penting, yaitu masyarakatnya sendiri guys, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya transisi energi Indonesia ini bisa untuk kemudian benar-benar berkeadilan dan nggak melanggar haknya masyarakat, menurut aku jalan transisi energi beneran kayak gitu. Tapi kemudian gimana kita bisa untuk aku ingat kalau misalnya ada salah satu filsuf Jepang kalau nggak salah, itu secara garis besar bilang kalau misalnya pertumbuhan kalau misalnya pembangunan ataupun transisi energi ini tetap berorientasi kepada kapitalisme, suatu negara akan stuck kayak gitu. Itu aja. Jadi coba untuk kemudian pandangannya dibalik ke acuan ke negara-negara yang berhasil gitu loh. Itu kayak gimana sistemnya, karena aku yakin itu berbeda dengan di Indonesia ini kayak gitu. Itu yang perlu disesuaikan sih teman-teman. Jadi kita justru ini ya, menurut aku Indonesia tuh bersyukur punya generasi muda yang yang bisa untuk berdialog dan menemukan titik tengah kayak gini. Tuh sayang banget kalau misalnya disia-siakan kayak gitu. Jadi memang betul mungkin tahun-tahun ke depan kita yang jadi pembuat kebijakan, dan ya mungkin kita bisa selain bertemu di sini nanti bisa ketemu di meja yang lain ya kayak gitu kan. Meja yang lebih penting ya kan. Betul. Kayak gitu sih. Iya, berarti kalau kita garis bawahi berarti kembali lagi ke regulasi dan keselarasan lah antara lingkungan ke energi gitu. Yang masuk juga terkait regulasi ini salah satu penghambat juga dalam percepatan pembangunan transisi energi dalam konteks geothermal ya. Kita bicara soal ekonomi ini tipis aja ya, ekonomi. Bagaimana suatu bisa pengen invest di suatu tempat atau perusahaan kalau regulasinya aja tidak jelas, tidak selaras nih ya kan. Nanti akan ada apakah akan ada kontroversi, apakah gagal segala macam. Bagaimana itu kan? Dan ini jadinya a whole business lah. A whole business itu panjang dari hulu ke hilir gitu, dari kebijakan awalnya sampai ke masalah di bawah permukaannya seperti apa kayak gitu sih. Nah, tadi kan sudah membahas lah mengenai kayak dampak maupun hal apa aja yang bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi mungkin ada rekomendasi lah untuk pemerintah sendiri untuk mendukung lah adanya. Saya masih mau kuliah. Saya masih enggak, ini kita kan saling terbuka ya. Terbuka. Balilah dia. Ya mungkin langkah yang realistis lah bisa dijalankan di Indonesia sendiri, mungkin mengenai renewable energy sendiri dalam pengembangannya itu kira-kira langkah seperti apa sih gitu. Oke. Agak berat ya. Untuk mau apa ya? Pemerintah bisa melihat gimana care-nya kita, pemuda-pemuda ini yang penuh dengan ide, itu libatkan kita kayak gitu. Buat regulasi-regulasi ini nggak cuma buat geothermal aja, banyak kok dari regulasi-regulasi dari negara tercinta kita NKRI.